Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa kembali ini. Baik, sekarang presentasi dari kelompok 6 ya. Baik yang kelas C maupun yang kelas D. Ini kelompok 6 yang artinya pekan depan nanti kelompok 7, pekan depannya lagi mungkin sudah UAS nanti ya. Oke, baik. Yang kita lihat dulu yang kelas C, kelompok 6 ada tentang lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ya. Ini pas banget ya dengan momen lebaran ini ya. Oke, kelompok 6 ini ada Aldayani, Faizul Ikram, Fitriani, Ira Zulfia, Winda Aryani. Sudah ada orang-orangnya? Udah, Pak. Sudah. Siapa yang jadi moderator? Faizul Ikram, Pak. Faizul Ikram. Oke, silakan bisa dicoba di share screen PowerPoint-nya. Kita mulai presentasi dari kelas C terlebih dahulu ya, kemudian nanti dilanjutkan ke kelas D. Oke, baik, sudah kelihatan itu ya. Oke, sudah siap kelompok 6? Oke, sudah siap kelompok 6? Tadi, Pak. Oke. Siap, Pak. Moderatornya sudah hadir? Udah, Pak. Sudah, oke. Baik, kepada kelompok 6 kelas C dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Winda Aryani sebagai moderator dan pemateri akan menyampaikan presentasi hasil kelompok kami, yaitu Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, yang akan dijelaskan pemateri pertama yaitu Aldayani tentang zakat. Aldayani. Baik, langsung saja. Saya pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat secara harfiah mempunyai makna kesucian, pertumbuhan, berkah. Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat menurut Hamdan Rashid, di dalam Al-Quran kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata salat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin, maka jumlahnya mencapai 111 kali. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang wajib dilakukan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak seorang atau badan usaha di luar
diwajibkan puasa Ramadan. Ijma itu kesepakatan. Maksudnya di sini ulama telah sepakat akan kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Zakat merupakan ibdah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah, dan juga merupakan solidaritas sosial, pengikat persatuan umat dan bangsa sebagai pengikut batin antara golongan kaya dengan miskin, dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. Baik, hanya itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Maka akan dilanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu Faizul Ikrom. Faizul Ikrom, dipersilahkan. Berhubung Faizul Ikrom katanya lelet sinyal, Pak, maka saya Windaryani akan menggantikannya. Yang kedua yaitu tujuan dan hikmah pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat menurut Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan hikmah pengelolaan zakat antara lain, yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara aghnia dan duafa. Yang kedua, pilar amal jami antara aghnia dengan mujahid dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membersihkan dan mengisi akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamaan orang jahat. Yang kelima, ungkapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang keenam, untuk mengembangkan potensi umat. 7, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Yang kedelapan, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Mungkin itu saja, maka akan dilanjutkan kepada pemateri ketiga, yaitu Fitriani. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang elemen pengelolaan zakat. Jadi di sini, bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahik dan amil. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu muzaki, harta yang dizakati. Muzaki adalah seorang muslim yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan jaringan. Saya lanjutkan. Amil adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, penyaluran atau distribusi harta zakat. Yang terakhir yaitu mustahik. Mustahik adalah
Golongan penerimaan zakat sebagaimana kita ketahui umat muslim untuk mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Adapun yang termasuk 8 golongan yang menerima zakat, yang pertama yaitu fakir, miskin, hamil, mualaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, yang terakhir orang yang sedang dalam perjalanan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Maka akan dilanjutkan oleh pemateri keempat, yaitu Ira Zulfia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen pengelolaan zakat. Dalam manajemen pengelolaan zakat, ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan. Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Yang kedua itu pendistribusian. Penyaluran dana zakat. Di Indonesia, penyaluran dana zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif atau diberikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan maupun tempat-tempat ibadah. Pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang, seperti memberikan modal usaha, memberikan beasiswa bagi para pelajar maupun mahasiswa yang kurang mampu. Yang berikutnya itu pelaporan pengelolaan zakat. Laporan pengelolaan zakat. Basnas Kabupaten atau Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Basnas Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kepada Basnas dan pemerintah daerah secara berkala. Lembaga amil zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas dan pemerintah daerah secara berkala. Basnas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah kepada Menteri secara berkala. Sedangkan laporan neraca tahunan Basnas diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Yang selanjutnya itu pembiayaan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Basnas dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat Menteri Agama melaksanakan pembinaan meliputi fasilitas, sosialisasi, edukasi, serta pengawasan terhadap Basnas. Pembinaan terhadap Basnas dan LAS dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Basnas dan LAS, memberikan saran untuk meningkatkan kinerja Basnas dan LAS, akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas dan LAS, penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas dan LAS. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih kepada pemateri keempat. Akan saya lanjutkan sebagai pemateri kelima, yaitu strategi pengembangan pengelolaan zakat. Menurut Didin
Dudin pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu pertama untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadap langsung untuk menerima haknya dari muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. Yang keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Selanjutnya, dalam pengembangan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Yang pola konsumtif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan pola produktif dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Selebihnya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, baik ya. Bapak absensi terlebih dahulu ya sebelum dilanjutkan ke kelas D. Sebentar ya. Oke, baik ya. Absensi kelas C ya. Novita Handayani. Hadir, Pak. Hadir. Lalu Muhammad Reza Pratama. Lalu Muhammad Reza Pratama. Lalu Muhammad Reza Pratama, belum ada ya. Baik, Widya Astuti. Hadir, Pak. Hadir. Winda Aryani, hadir ya barusan ya. Hadir, Pak. Dewi Asri Wulandari. Hadir, Pak. Hadir. Nur Halifah. Hadir, Pak. Hadir. Eka Fatmawati. Hadir, Pak. Hadir. Aldayani, hadir tadi ya, materi. Amirul Ain. Amirul Ain. Amirul Ain, belum ada ya. Alfira Waraswati. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Nizar Zulmi. Muhammad Nizar Zulmi. Muhammad Nizar, belum ada ya. Selviani Pakiroso. Selviani Pakiroso. Selviani, belum ada ya. Dayati. Hadir, Pak. Hadir. Iin Safira. Hadir, Pak. Hadir. Zulhimati Syarifah.
Zulhimati Syarifah. Zulhimati, belum ada. Ahmulizam. Ahmulizam. Ahmulizam, belum ada ya. Novianti. Novianti. Novianti juga belum ada. Hayatil Holidia. Hayatil izin, Pak. Nggak ada Hayatil kuota. izin. Siti Fitria Ramdhani. Hadir, Pak. Hadir. Rosiana Sri Wulandari. Rosiana Sri Wulandari. Rosiana, belum ada ya. Sapari. Hadir, Pak. Hadir. Ira Zulfia. Hadir, Pak. Hadir. Meli Lovliana. Meli Lovliana. Meli Lovliana, belum ada ya. Utin Lestari. Utin Lestari. Utin Lestari, belum ada. Muhammad Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi, belum ada. Fitriani. Hadir, Pak. Hadir. Dina Mariana. Hadir, Pak. Hadir. Devi Yohana. Devi Yohana. Devi Yohana, belum ada ya. Hadir, Pak. Siapa? Muhammad Rizky Ramadan. Ya, belum ya, sebentar ya. Ya, Pak. Mirnawati. Mirnawati. Mirnawati, belum ada. Faizul Ikram. Faizul Ikram. Faizul Ikram, belum ada. Sehani. Sehani. Sehani juga belum ada. Suci Hikmah Dira Pratami. Suci Hikmah Dira Pratami. Suci Hikmah Dira Pratami, belum ada. Dinda Maisaroh. Hadir, Pak. Hadir. Argian Hasari. Argian Hasari. Belum ada ya. Hamdun Ahmad. Hamdun Ahmad. Hamdun Ahmad, belum ada ya. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Nurul Istiqomah. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Istiqomah hadir ya. Sofi Anissa. Sofi Anissa nggak ada ya. Oke, baik. Hadir, Ada ya. Pak. Nurul Istiqomah hadir ya. Hadir, Pak. Oke, baik. Yang kelas C ada yang baru hadir? Silakan. Lalu Muhammad Reza Pratama, Pak, hadir. Prilog tadi. Lalu Muhammad Reza Pratama. Sebentar. Muhammad Rizal Zulmi juga hadir, Pak. Mana dia nih? Lalu Muhammad Reza Pratama hadir ya. Muhammad Nizar Zulmi juga hadir, Pak. Muhammad Nizar Zulmi. Muhammad Nizar Zulmi hadir ya. Oke. Ada lagi yang kelas C? Yang baru hadir? Silakan. Oke. Yang kelas C yang tidak hadir adalah
Amirul Ain, Selviani Pakiroso. Hadir Bapak. Oh, hadir. Selviani hadir ya. Oke. Selviani hadir. Yang tidak hadir, kelas C, Zulhimati Syarifah, Ahmulizam, Novianti, Hayatil Holidia, Rosiana Sri. Novianti, nggak ada kota dia Pak. Oke ya. Rosiana Sri Wulandari, Meli Lovliana, Putin Lestari, Muhammad Diki Wahyudi, Devi Yohana, Mirnawati, Faizul Ikram, Sehani, Suci Hikmah Dira Pratami, Argian Hasari, Hamdun Ahmad, Sofi Anissa. Oke, baik. Bapak lanjut ke kelas D ya. Asnuwardin. Asnuwardin. Asnuwardin, belum ada ya. Rosita. Rosita. Rosita, belum ada juga. Yeni Ningsih. Hadir Pak, hadir. Ningsih hadir. Samsidah Usman. Samsidah Usman. Samsidah Usman, belum ada. Muhammad Nur Abzam Abdullah. Muhammad Nur Abzam Abdullah. Muhammad Nur Abzam, belum ada. Aminarti Julianti. Aminarti Julianti. Aminarti Julianti, belum ada. Halim Akio Saleh. Hadir Pak. Hadir. Zairanis Puryawati. Zairanis Puryawati. Zairanis Puryawati, belum ada. Suhada. Hadir Pak. Suhada hadir. Siti Rahmawati. Siti Rahmawati. Siti Rahmawati, belum ada. Muhammad Miki. Hadir Pak. Hadir. Lidiawati. Hadir Pak. Lidiawati hadir. Nurul Ilmi. Nurul Ilmi. Hadir Pak. Nurul Ilmi hadir. Lidiawati tadi hadir ya? Hadir Pak. Lidiawati barengan ya? Iya Pak, barengan sama Yasmin. Oh iya. Presentasi, presentasi. Ya. Ilianisa Fitri. Hadir Pak. Hadir. Nur Yasmin Adila. Hadir Pak. Hadir. Teguh Maulana Edward. Ya Pak. Teguh Maulana hadir. Ya Pak. Oke, Zuriatun Toyibah. Hadir Pak. Hadir. Anggun Hadir, Nisha. Pak. Ya. Anggun Nisha. Izin Pak. Izin Pak, dia di rumah sakit soalnya. Oke. Meli Hikmasari. Hadir. Hadir. Jalaluddin. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Oke. Bayi Yuyun Sriwaningsih. Hadir Pak, hadir. Hadir. Hilda Bara. Hadir Pak. Hadir. Winda. Winda. Winda ada orangnya ini ya. Siti Yanti. Hadir Pak. Hadir. Irawan S. Hadir. Hadir. Uswatun. Hadir Pak. Hadir.
Elsa Fitri Ramdiani. Elsa Fitri Ramdiani. Elsa Fitri nggak ada. Baik Asmiati Adawiyah. Ada ya, oke. Hadir. Randy Sanjayadi. Hadir, Pak. Randy hadir. Nur Hidayati. Hadir, Pak. Hadir. Sapna Nurdiana. Sapna Nurdiana. Sapna Nurdiana belum ada. Baik Novi Listina Chandra. Hadir, Pak. Hadir. Rosiana Febriana. Hadir, Pak. Oke. Nini Purwati Abdul Ghani. Nini Purwati Abdul Ghani. Nini Purwati belum ada. Kusman Hernawan. Kusman Hernawan. Hadir, Pak. Hadir. Barengan ini ya sama anu ya. Baik Ya, Asmiati. hadir. Oke. Sip. Baik, yang tidak hadir kelas D adalah Langsung di screen itu dia pakai sini ya. Bentar ya. Yang tidak hadir kelas D adalah Asnuwardin, Rosita, Samsidah Usman, Muhammad Nur Abzam Abdullah, Aminarti Julianti, Zairanis Puryawati, Siti Rahmawati, Anggun Nisa, Winda, Elsa Fitri Ramdiani, Sapna Nurdiana, Ya, Nini gimana biar kita Purwati Abdul Ghani. Oke, baik ya. Pak, Zairanis izin ya, Pak. Soalnya belum bisa masuk karena sinyalnya delete katanya. Oke, baik. Nanti kalau begitu masuk langsung sebut nama saja ya. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan presentasi ke kelas D ya, kelompok 6. Sebentar. Kelompok 6 ini anggota-anggotanya ada baik Asmiati Adawiyah, Kusman Hernawan, Lidiawati, Nurul Ilmi, Nur Yasmin Adila. Sudah ada orang-orangnya ya? sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Siapa yang jadi moderatornya? Saya, Pak. Oke, Kusman Hernawan. baik. Silakan coba di share screen PowerPoint-nya. Oke, baik, Pak. Yang berita aja. Apa ini? Baik. Udah. Oke, bisa Ada kelihatan, Pak? Ya, ada kelihatan. Bisa dimiringin HP-nya ya biar ya. Oke, sip. Baik, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai moderator, Kusman Hernawan, mewakili kelompok saya sendiri, kelompok 6. Di sini di materi selanjutnya yang pernah dibahas tadi sebelumnya oleh kelas D tentang lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Tapi sebelum itu, mungkin di sini ada sedikit perbedaan dalam penjelasan dikarenakan pendapatan, maksudnya dalam hal informasi atau sumber data mungkin berbeda, jadi bisa ditanyakan nanti. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Ilmi. Kepada Saudari, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani dari kelompok 6. Ini menjelaskan definisi zakat, infak, dan sedekah. Di sini definisi zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur oleh aturan agama Islam berupa zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Terus infak adalah mengeluarkan sebagian harta berupa pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Nah, ya. Dan sedekah adalah penerimaan seorang muslim kepada sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu seperti contohnya sedekah. Sekian dari saya. Dilanjutkan pemateri selanjutnya. Oh ya, moderator. Baik, itu penjelasan kepada Baik, saya akan memaparkan undang-undang tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Pertama, undang-undang tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 1 ayat 7 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi tentang pengelolaan zakat, yakni lembaga zakat berwenang melakukan pengelolaan secara nasional. Dari nasional ke provinsi, provinsi ke kota, kota ke lembaga daerah gitu. Selanjutnya Basnas berkedudukan di ibu kota, dibentuk oleh pemerintah yang merupakan lembaga pemerintah yang non struktural, yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Selanjutnya ada undang-undang tentang pengelolaan infak dan sedekah. Dalam pasal 1 ayat 443 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi tentang pengelolaan infak dan sedekah, yaitu infak dan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Guys, selanjutnya mana ini? Oke, selanjutnya saya sendiri untuk materi selanjutnya tentang nama lembaga zakat, infak, sedekah yang terdaftar di Kementerian Agama. Di sini yang terdaftar sudah ada 5 lembaga. Yang pertama Rumah Zakat Indonesia, Dompet Duafa, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Baitumal Muamalat, dan Lasnas Dewan Dakwah. Di sini dari 5 lembaga yang terdaftar ini sudah mencakup dalam segi zakat, infak, dan sedekah. Kenapa? Karena sudah prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan yang telah dipaparkan tadi melalui undang-undang tentang zakat, infak, maupun sedekah. Jadi kelima lembaga ini sudah memuat hal tersebut sehingga bisa termasuk dalam lembaga yang istilahnya sudah profesional dalam mengelola zakat,
infak maupun sedekah tersebut. Jadi bisa dilihat di slide ini nama-nama lembaganya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang nama lembaganya. Dan selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh saudari Bayu Asmiati Adawiyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang model pengelolaan zakat dalam lembaga-lembaga yang telah terdaftar di Kementerian Agama. Yang pertama, memfokuskan pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Dalam 4 lembaga yang terdaftar di Kementerian Agama, lembaga tersebut itu fokus pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, mempunyai situs web resmi di setiap lembaga dan pelayanan. Maksudnya itu, di setiap lembaga itu mempunyai situs web resmi dalam mempermudah pelayanan tersebut. Yang keempat, menyediakan penyaluran donasi. Yang dimaksud, dalam 4 lembaga tersebut tidak hanya menerima zakat, infak, dan sedekah, tetapi menyalurkan dana atau donasi. Dan yang keempat, mendukung program-program peningkatan dakwah. Yang dimaksud di sini menyalurkan dana seperti untuk beasiswa, biaya kesehatan, penyaluran anggaran, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Kembali ke moderator. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Bayu Asmiati. Selanjutnya materi terakhir akan dijelaskan oleh saudari Nur Yasmin Adila. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencapaian zakat dan sedekah pada tabel ini. Monitor suaranya diperjelas. Interupsi point of order, suaranya nggak jelas. Sudah kedengaran? Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencapaian zakat, infak, dan sedekah. Pada Basnas Provinsi NTB, bisa dilihat dari tabelnya, pada tahun 2016, pencapaiannya mencapai 8,4%. 2017, 17%, 2018, 22,7%, 2019, 26,4%, dan yang terakhir ada 2020, sekitar 28,5%. Di sini bisa kita lihat peningkatan dari setiap tahunnya, bahwa Basnas mampu meningkatkan pemasukan zakat, infak, dan sedekahnya pada setiap tahun. Pada Basnas Provinsi NTB memiliki beberapa program. Yang pertama, NTB Peduli, NTB Takwa, NTB Sehat, NTB Cerdas, dan NTB Makmur. Pada NTB Peduli, data yang masuk untuk zakat, infak, dan sedekahnya mencapai 23.539 orang. Pada NTB Takwa 6.036 orang, NTB Sehat 6.808 orang, NTB Cerdas 1.890 orang, dan NTB Makmur mencapai 1.693 orang.
Jadi total dari penerimaan manfaat tersebut adalah 44.297 orang. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itu penjelasan tentang penyampaian zakat infak sedekah ditanyakan oleh saudari Yasmin Adha. Jadi maka dari itu kami dari anggota kelompok 6 saya mewakili dari Biasmiati, Nur Yasmin Adila, Nur Ilmi dan Yundiawati meminta maaf jika ada kekurangan dan berterima kasih jika ada kelebihan. Jadi untuk mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke Pak dosen. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Untuk yang pertama dibuka pertanyaan untuk kelas C terlebih dahulu ya. Silakan ada yang mau bertanya kelas C. Silakan ada yang mau bertanya kelas C. Ada yang baru hadir, baru masuk, silakan sebut namanya ya. Ya, hadir Pak, atas nama Hamdun Ahmad. Hamdun Ahmad. Asnowardin hadir Pak. Sebentar, Hamdun Ahmad kelas apa? Hamdun Ahmad. Hamdun Ahmad kelas C ya. Oke, ada yang lain yang baru hadir? Asnowardin Pak, kelas D. Asnowardin kelas D ya. Oke. Oke, baik. Ada lagi yang lain yang baru hadir? Silakan. Oke, mungkin yang kelas D mau bertanya terlebih dahulu, silakan bisa sembari menunggu yang kelas C. Ada yang ingin bertanya dari kelas D, disilakan. Yang Pak. Ya, silakan Jalaluddin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Di sini saya akan menanyakan mengenai pengelolaan, di mana dalam hal pengelolaan ini dibahas mengenai dari segi pendistribusian. Tidak disebutkan Bakat Jalal. Mengenai apa? Dana yang didapatkan itu. Suaranya nggak jelas. Nggak jelas. Jalal, planet Mars. Sinyal nih, Cok, sinyal. Baik, di sini yang ingin saya tanyakan terkait dengan dana yang didapatkan itu, Pak, kan di setiap tahun itu selalu meningkat. Maka dalam kegiatan itu pasti ada strategi yang dilakukan oleh lembaga itu sendiri. Nah, yang ingin saya begini, strategi dalam Basnas ITB dana itu dari tahun ke tahun itu seperti apa strateginya? Yang ditanya strategi. Ya. Ya. Saya nanya Pak dikit. Oke, sebentar satu-satu deh. Yang itu coba ditanggapi dulu dari Jalaluddin, silakan.
Siapa Pak ini? Ditanggapi dulu pertanyaan yang pertama tadi. Oh, langsung dijawab gitu Pak. Iya, langsung dijawab. Baik. Jadi nanti dari pertanyaan dari Saudara Jalal, yakni mengenai strateginya, begitu. Bukan begitu, Saudara Jalal? Ya, bosku. Ya. Jadi dari peningkatan tahun ke tahun dari pengelolaan zakat tersebut, jadi di pembahasan itu bagaimana cara kita mengelola zakat, infak, dan sedekah. Nah, jadi untuk hal itu tentu yang namanya peningkatan ada yang namanya kayak sistem apa itu ya? Yang pernah saya baca kemarin, pertama itu dari segi sosialisasinya, lalu dari segi bagaimana cara penyaluran dana itu bisa dilihat oleh masyarakat sekitar, dan dan yang terakhir itu bagaimana supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat itu dalam penyaluran zakat. Jadi di sini sengaja tidak ditulis dikarenakan kita hanya bagaimana cara pengelolaannya sehingga bisa disalurkan begitu. Nah, mungkin ada tanggapan. Cek. Oke, kalau nggak ada tanggapan bisa lanjut ke penanya selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Tadi? Saya Pak, saya. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya sedikit saja. Bukan menanya sih sebenarnya, meminta kejelasan saja dari kelompok ini mengenai lembaga yang terdaftar di MUI. Tadi datanya dipaparin cuma 5 lembaga saja ya. Nah, jadi yang saya tanyakan sedikit, apakah Badan Amil Zakat Nasional itu tidak termasuk di sana? Kemudian, apa saja misalkan nih kelebihan nih dari dari lembaga-lembaga yang sudah terdaftar di Menteri Agama katanya tadi, dengan lembaga yang belum terdaftar di kelembagaan Menteri Agama. Nah, seperti kita tahu kan di Indonesia ini begitu banyak lembaga amil zakat dan pengelolaan zakat lainnya. Nah, jadi kalau datanya cuma 5 saja tadi, kenapa Badan Amil Zakat Nasional tidak dimasukkan di data tersebut? Itu yang pertama. Dan apa kelebihan dari lembaga-lembaga yang sudah terdaftar di Kementerian Agama dengan lembaga-lembaga yang belum terdaftar? Nah, itu saja sedikit. Terima kasih. MUI. Baik. Untuk pertanyaan itu mungkin akan dijawab oleh Saudari Yasmin dulu. Oke. Baik. Dikarenakan Yasmin lagi pergi keluar, jadi saya sedikit jelaskan. Mana dia? Ya. Kenapa hanya 5 lembaga tersebut yang terdaftar dan apa yang membedakan dari lembaga-lembaga yang belum terdaftar itu? Ya, baik.
Jadi untuk lembaga yang terdaftar itu seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa lembaga tersebut adalah lembaga yang sudah emang lolos dari prosedur atau dari undang-undang yang telah dijelaskan tadi, yang dimana bahwa Basnas tersendiri itu merupakan lembaga paling tinggi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Lalu tertera di sana apa ini dari nasional, itu dari ibu kota yang di nasional, lalu akan dipertunjukkan akan diurus secara mandiri oleh kepemerintahan yang di bawahnya, mulai dari Basnas nasional, Basnas provinsi, Basnas kabupaten atau wali kota, dan lembaga-lembaga daerah yang di bawahnya. Nah, dan lembaga daerah yang di bawahnya itu seperti contohnya apa itu ya, yang di sini di Mataram itu Lazismu, itu lembaga amil zakat, infak, sedekah Muhammadiyah. Itu merupakan lembaga dari turunan dari Basnas. Oke. Jadi untuk apa itu namanya, untuk pernyataan tentang yang 5 tadi, mengapa itu merupakan apa namanya lembaga-lembaga yang sudah memenuhi dari kriteria dari undang-undang tersebut. Terima kasih. Silahkan, ada tanggapan dari penanya? Baik, terima kasih. Jadi kenapa saya bertanya seperti itu? Karena Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga juga yang mana langsung dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian seperti dompet duafa dan lain sebagainya, itu hanya lembaga amil zakat swasta. Jadi banyak sekali lembaga amil zakat swasta di negeri ini, di Indonesia ini, seperti ACT dan lain sebagainya begitu. Nah, tadi kenapa juga kok bisa begitu Badan Amil Zakat Nasional tidak dimasukkan ke data tersebut? Mungkin itu suatu kekurangan juga gitu. Nah, yang belum dijawab tadi juga mengenai kelebihan dari lembaga yang sudah terdaftar di Kementerian Agama ini sama lembaga yang belum terdaftar begitu. Nah, kemudian banyak sekali kan yang lembaga yang belum terdaftar, misalkan seperti Lazismu juga kan. Nah, Lazis NU, Lazis Melonta dan lain sebagainya begitu. Terima kasih. Masih ada tanggapan dari pemateri? Baik. Sedikit tanggapan mengenai apa namanya, Basnas itu sendiri tidak tercantum di dalam apa namanya dari 5 lembaga tadi. Dikarenakan Basnas ini sudah dikategorikan sudah menjadi puncak dari lembaga-lembaga lainnya. Jadi dari sana Basnas nasional itu dapat nasional itu turun ke provinsi, wali kota, ke kabupaten atau wali kota dan lembaga bawahnya itu sudah mengikuti prosedur dari Basnas itu tersendiri. Jadi kenapa dan juga pertanyaan tadi, kenapa lembaga-lembaga lainnya, tapi itu lembaga-lembaga swasta itu kayak Lazismu, Lazis NU dan lain sebagainya itu dari yang saya baca kemarin itu untuk hal yang itu belum dipaparkan lebih jelas mengenai hal tersebut. Namun yang saya dapatkan itu dikarenakan mereka, maksudnya lembaga-lembaga tersebut mempunyai dalam arti
sistem pelayanan mereka itu melebihi dari standar nasional, maksudnya dari apa nih? Ya Allah, setara dengan Basnas, itu setara dengan bagaimana model pelayanan tersebut melalui mempunyai web resmi, terus pendistribusian dan hal sebagainya. Itu saja. Oke, baik. Kita rehat sebentar, lagi azan ya. Oh, oke. Oke, baik ya, Bapak komentar sedikit. Jadi organisasi yang mengelola zakat itu yang paling tinggi adalah namanya Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Itu lingkupnya mulai dari yang di pusat yang ada di Jakarta sana, lingkupnya seluruh Indonesia, maupun yang ada perwakilan di masing-masing provinsi. Ada Basnas Provinsi NTB, kemudian juga ada perwakilan di masing-masing kota atau kabupaten ya, seperti Basnas Kota Mataram gitu ya. Itu milik pemerintah ya. Jadi milik pemerintah. Adapun di bawahnya itu nanti bisa ada namanya lembaga amil zakat. Jadi kalau yang tadi namanya badan itu punya pemerintah, kalau lembaga amil zakat itu bisa dimiliki oleh swasta ya. Seperti contohnya ya tadi itu banyak, ada dompet duafa, kemudian ada
lasdasi ya, kalau kemudian dan lain banyak sebagainya ya. Nah, di bawahnya itu ada juga yang paling kecil namanya UPZ ya, unit pengumpulan unit pengumpul zakat gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, dan pastinya yang sudah terdaftar lembaga amil zakat tadi pastinya lebih dari 5 itu ya, ada banyak sekali yang sudah terdaftar dan resmi ada di Kementerian Agama sampai dengan saat ini ya. Oke, kemudian masih ada yang ingin bertanya mungkin dari kelas C tadi yang belum sempat bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya kelas C? Atau kelas D mau bertanya lagi? Oke, baik, kita kalau memang sudah dirasa cukup, kita cukupkan. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 6 ya. Sisa satu kelompok lagi ya. Jadi pekan depan presentasi kelompok terakhir, kemudian nanti kita persiapan untuk UAS ya. Terima kasih kepada kelompok 6 baik dari kelas C maupun kelas D atas presentasinya dan diskusi tanya jawabnya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.